Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang nuzulul Quran. Nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Nazala yanzulu nuzulan. Nazala yanzilu nuzulan. Nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Para ulama membagi nuzulul Quran itu dalam dua tahap. Yang pertama, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Baitul Ma'mur ke langit dunia secara sekaligus, yaitu pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Seterusnya itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi ini makna Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah para ulama memaknai sebagai turunnya dari Baitul Ma'mur ke langit dunia. Itu sekaligus pada malam itu, sehingga pada malam itu diberi kelebihan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian turunnya Al-Quran yang kedua, nuzulul Quran yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Yaitu turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Rasulullah SAW itu tidak sekaligus, tapi munajjaman, sedikit demi sedikit selama sekitar 23 tahun, yaitu dimulai dari turunnya ayat yang pertama di Gua Hira, yaitu Al-Alaq 1-5, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, seterusnya sampai ayat terakhir yang diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah setelah haji wada, yaitu selama sekitar 23 tahun. Nah, ini nuzulul Quran yang kedua, yaitu turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah. Inilah yang kita maknai, yang kita peringati sebagai malam nuzulul Quran yang pada 17 Ramadan itu adalah yang kita peringati adalah turunnya Al-Quran yang pertama dari langit dunia ke Rasulullah, yaitu pada 17 Ramadan di Gua Hira itu, yaitu turunnya ayat yang pertama pada Rasulullah. Jadi baik nuzulul Quran yang pertama maupun nuzulul Quran yang kedua, yaitu yang pertama turunnya dari Baitul Ma'mur ke langit dunia, maupun yang kedua dari langit dunia kepada Rasulullah, itu pada bulan Ramadan. Hanya yang kedua itu adalah hanya permulaannya saja, karena kemudian Al-Quran turun selama sekitar 23 tahun. Ketika Al-Quran diturunkan secara munajjaman sedikit demi sedikit pada Rasulullah itu supaya lebih kuat dalam hati umat Islam, karena sedikit demi sedikit kemudian setiap turun itu dihafal, kemudian dicernai maknanya, dan kemudian dipraktekkan. Dan kadang-kadang menunggu momen yang tepat turunnya Al-Quran itu sudah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
penurunan wahyu itu. Jadi secara terperinci itu sedikit demi sedikit itu tidak kehendak Rasulullah, tapi itu kehendak Allah SWT yang kemudian menyiapkan kondisi-kondisi, menyiapkan waktu-waktu yang tepat turunnya Al-Quran itu. Disinilah yang kemudian muncul istilah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan secara sedikit demi sedikit sampai sekitar 23 tahun itu, kemudian sejarah mencatat ada beberapa ayat yang turun pada momen-momen tertentu yang sangat fenomenal dalam sejarah. Walaupun kadang-kadang juga tanpa ada sebab-sebab tertentu tiba-tiba turun wahyu. Kadang-kadang juga wahyu itu ditunggu-tunggu oleh Rasulullah baru kemudian turun wahyu. Nah, ini banyak catatan-catatan sejarah yang kemudian diabadikan oleh para sahabat melalui hadis-hadis yang diriwayatkan kepada kita, yang kemudian dikenal, dibukukan dalam satu kumpulan ilmu atau kitab yang namanya Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ya, pengetahuan terhadap Asbabun Nuzul itu penting untuk memahami, berusaha untuk memahami konten atau maksud dari ayat-ayat itu. Tapi ini tidak mutlak karena yang bisa terdokumentasi adanya asbabun nuzul itu tidak banyak. Bahkan para ulama menyimpulkan yang tergambar atau terdokumentasi adanya asbabun nuzul itu tidak lebih dari 10% dari seluruh ayat Al-Quran. Tapi ini penting kita ayat yang ada asbabun nuzulnya itu penting untuk kita pelajari sebab turunnya Al-Quran untuk pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat itu. Tapi yang harus kita pahami bahwa kaidahnya bahwa pemahaman terhadap asbabun nuzul itu hanya sebagian kecil dari usaha kita untuk memahami koridor ayat itu. Tapi ini sekali lagi ini tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Karena kebanyakan ayat Al-Quran tidak terdokumentasikan asbabun nuzulnya. Apakah karena itu datang secara tiba-tiba pada Rasulullah atau tidak sampai kepada kita hadis yang menceritakan tentang kondisi yang melatar belakangi atau yang mengitari dari sebab turunnya ayat-ayat tersebut itu. Kita ambil contoh misalnya peristiwa yang melingkupi daripada turunnya ayat Al-Quran itu, misalnya kisah yang sangat populer adalah misalnya dalam surat At-Taubah ayat 118 tentang 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, kemudian sampai Rasulullah memberikan sanksi kepada 3 orang yang secara jujur itu mengaku tidak ikut itu bukan karena kemunafikan atau karena sakit. Itu jujur, kemudian diberi sanksi sampai 50 hari kemudian turun ayat surat At-Taubah itu, wa 'alas salasatil ladzina khulifu, seterusnya itu, dan terhadap 3 orang yang tertinggal dari perang Tabuk, seterusnya. Kemudian juga ada ayat misalnya ketika Rasulullah SAW gelisah terhadap komentar atau cemoohan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir terhadap kiblatnya umat Islam. Pada waktu awal pertama kiblatnya umat Islam itu kan menghadap Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang di Palestina. Kemudian
gelisah. Kenapa? Karena komentar orang-orang kafir itu kan Islam itu agama Islam, agamanya Nabi Muhammad itu hanya sebagai pengikut, ngikut saja dari agama Nasrani dan Yahudi, karena memang Baitul Maqdis itu dua kota suci yang disucikan oleh agama Nasrani dan Yahudi, yaitu pengikutnya Nabi Isa dan pengikutnya Nabi Musa. Kemudian turun perintah untuk berpindah kiblat, berpindah kiblat menghadap ke Masjidil Haram seperti sekarang ini. Nah, itu diabadikan kegelisahan sampai proses-prosesnya itu di akhir juz 1 dan di awal juz 2 itu. Nah, itu misalnya asbabun nuzul atau kondisi sejarah yang melingkupi turunnya Al-Quran. Nah, tapi sekali lagi ini tidak mutlak, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada asbabun nuzulnya. Terkadang memang pemahaman terhadap asbabun nuzul itu melengkapi pemahaman kita yang kadang redaksi Al-Quran itu sangat umum, kemudian berlaku khusus, atau pemaknaannya bisa dipahami secara lebih baik dengan membaca sejarah turunnya Al-Quran itu. Tapi kaidah yang umum dipakai oleh para ulama adalah al-umum, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini yang umum dipakai. Al-ibratu yang dipakai itu adalah bi umumil lafzi, lafaz yang secara umum, yang bunyinya secara umum itu dipakai terus, keumumannya berlaku, keumumannya tidak bukan dikhususkan dengan adanya sebab asbabun nuzul itu. Jadi kalau misalnya memang turunnya Al-Quran itu ada sebab tertentu, tapi ternyata ayatnya itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka khitab Al-Quran itu berlaku pada semua orang yang beriman, walaupun misalnya ayat itu turun karena satu orang saja satu orang saja yang kemudian menyebabkan munculnya ayat, turunnya ayat itu. Ini ya berlaku, maka berlaku keumuman lafadznya. Jadi Al-Quran itu tetap berlaku kepada semua umat Islam karena bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini gambaran tentang asbabun nuzul ya. Jadi tadi bicara tentang nuzul Quran, kemudian asbabun nuzul. Sekali lagi bahwa ilmu asbabun nuzul itu atau asbabun nuzul itu penting untuk kita pelajari, untuk lebih memahami pada ayat-ayat tertentu yang terdokumentasi dalam kitab asbabun nuzul. Tapi itu tidak mutlak, karena tetap yang berlaku adalah keumuman lafadz itu. Keumuman lafadz tetap dipakai secara global. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan nuzulul Quran dan sampai kemudian asbabun nuzul. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa diberi taufik oleh Allah SWT, bisa menjalankan, bisa mempelajari Al-Quran, bisa bermuamalah pada Al-Quran setiap hari, bisa membaca, tilawah, mentadabburi, memaknai atau merenungi maknanya, dan kemudian bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti bisa menjadi ahli Al-Quran, Al-Quran menjadi syafaat kita pada yaumil qiyamah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.